Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Ayub Azari, Anna Yuliana, Arta Maisela, Cut Putri, Eka Junita, Elda Miranda, Faidiar Mitasari, Gesia Diniari, Khairunisa, dan Laya Rahil akan memaparkan hasil diskusi pada tugasan topik 6 di ruang kolaborasi pada mata kuliah Perancangan dan Pengembangan Kurikulum. Tugasan pada ruang kolaborasi ini tentang implementasi pembelajaran dalam Understanding by Design menggunakan buku teks sebagai sumber belajar. Pada tugas ini, kami akan mengidentifikasi 5 kasus yang diberikan pada LMS dan akan kami diskusikan dari kasus-kasus tersebut. Setiap kasus terdiri dari 2 ilustrasi. Berikut hasil pemaparannya. Pemaparan yang pertama adalah identifikasi kasus 1. Diberikan 2 ilustrasi. Ilustrasi pertama adalah buku teks atau buku pegangan berfungsi sebagai salah satu sumber daya rujukan untuk dikaji sebagai landasan desain pembelajaran dengan tujuan yang spesifik dan hasil pembelajaran. Ilustrasi 2, buku teks atau buku pegangan adalah silabus atau penuntun seluruh kegiatan pembelajaran. Tidak ada tujuan eksplisit di luar buku teks yang digunakan. Berdasarkan 2 ilustrasi tersebut di atas, diberikan 2 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama adalah, ilustrasi mana yang sering Anda lakukan? Ilustrasi 1 atau 2? Mengapa kelompok Anda memilih ilustrasi tersebut? Kemudian jelaskan. Berdasarkan kegiatan diskusi kelompok yang telah kami lakukan, ilustrasi yang sering diterapkan dalam proses pembelajaran ialah ilustrasi 1. Alasannya, menurut kelompok kami penggunaan buku teks dalam proses pembelajaran merupakan salah satu sumber rujukan, bukan sumber satu-satunya yang bisa digunakan oleh guru dan peserta didik. Ilustrasi pertama menunjukkan bahwa penggunaan buku teks dijadikan sebagai salah satu rujukan agar proses pembelajaran tidak bersifat kaku dan terbatas, atau materi oriented. Hal ini berangkat dari pengertian sumber materi oriented belajar yang diungkapkan oleh Supriyadi pada tahun 2015 halaman 128, bahwa sumber belajar merupakan segala sesuatu baik berupa bahan, benda, alat, orang, teknik, atau tempat yang dapat menunjang kegiatan belajar sehingga mencakup semua sumber yang mungkin dapat dimanfaatkan oleh tenaga pengajar agar peserta didik dapat belajar. Berdasarkan pengertian di atas, buku teks merupakan salah satu jenis sumber belajar yang bisa digunakan oleh guru sebagai rujukan dalam mengemas dan menyampaikan materi pembelajaran kepada peserta didik. Buku teks juga merupakan salah satu sumber yang bisa dikembangkan oleh guru agar proses pembelajaran bisa berjalan secara terarah sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Nah, pertanyaan yang kedua, ilustrasi mana yang menurut Anda cocok dan sesuai untuk peserta didik kekinian? Kemudian jelaskan. Menurut kelompok kami, ilustrasi yang menunjukkan penggunaan buku teks sebagai sumber belajar sesuai dengan karakter peserta didik kekinian ialah ilustrasi 1. Hal ini dikarenakan ilustrasi 1 menunjukkan bahwa penggunaan buku teks dalam proses pembelajaran di sekolah memainkan peran sebagai pedoman dan salah satu sumber belajar yang bisa dijadikan referensi bagi peserta didik. Ilustrasi ini menuntut analisis kelompok kami sesuai dengan konsep paradigma baru dalam pembelajaran di mana peserta didik tidak hanya menjadikan buku teks sebagai satu-satunya sumber belajar. Anak bisa menggunakan berbagai referensi lain yang menunjang proses pembelajaran dengan memaksimalkan sumber belajar lain, misal dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam mengakses berbagai materi pembelajaran yang tersedia di internet. Di era informasi ini, saat ini peserta didik bisa mendapatkan berbagai materi pembelajaran digital yang dapat melengkapi kekurangan dari penggunaan buku teks baik di sekolah. Selanjutnya, identifikasi kasus 2, terdapat 2 ilustrasi. Yang pertama, hasil belajar yang diinginkan membutuhkan penilaian untuk kerja yang bersumber dari keilmuan sebagai konten buku teks. Dan ilustrasi yang kedua, penilaian terdiri dari tes pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang ada pada buku pegangan dan mungkin terpisah, atau lembar kerja peserta didik namun masih terkait erat konten buku teks. Di sini, untuk hasil identifikasi yang pertama,
Ilustrasi mana yang sering Anda lakukan, satu atau dua, dan mengapa kelompok Anda memilih ilustrasi tersebut? Jelaskan. Berdasarkan kegiatan diskusi yang telah dilakukan, ilustrasi yang sering kami terapkan dalam proses pembelajaran adalah ilustrasi 2. Hal ini dikarenakan penggunaan buku teks dijadikan sebagai landasan yang digunakan oleh kami dalam merancang instrumen penilaian dan mengembangkan kegiatan pembelajaran yang harus dilakukan oleh peserta didik dalam bentuk lembar kerja. Perencanaan aktivitas pembelajaran dan kegiatan penilaian seperti sikap, pengetahuan, dan keterampilan semuanya dikaitkan dengan pengembangan materi pembelajaran yang tersedia dalam buku teks yang digunakan. Kemudian, ilustrasi mana yang menurut Anda cocok dan sesuai untuk peserta didik kekinian? Jelaskan. Menurut kelompok kami, ilustrasi yang menunjukkan penggunaan buku teks sebagai pedoman dalam mengembangkan kegiatan penilaian sesuai dengan karakter peserta didik kekinian ialah ilustrasi 2. Hal ini didasarkan kepada penggunaan buku teks sebagai salah satu dasar pijakan yang dilakukan oleh guru dalam mengembangkan penilaian yang berkaitan dengan materi yang diajarkan kepada peserta didik. Pengembangan penilaian pengetahuan, sikap, dan keterampilan semuanya bisa diintegrasikan dengan materi pembelajaran, sehingga proses belajar mengajar sesuai dengan kegiatan penilaian yang telah dilakukan. Selanjutnya, identifikasi kasus ketiga. Diberikan dua ilustrasi. Ilustrasi yang pertama, buku teks digunakan untuk mengungkapkan, menyoroti, dan mengeksplorasi pertanyaan-pertanyaan penting dan tantangan keilmuan yang mendukung kinerja inti dalam subjek. Ilustrasi kedua, tugas peserta didik adalah mengetahui apa yang ada dalam teks. Pertanyaan penting dan tujuan serta kinerja belajar terdapat di dalamnya, sehingga buku teks merupakan panduan membaca, diskusi, dan persiapan hingga akhir. Berdasarkan dua ilustrasi di atas, diberikan dua pertanyaan. Pertanyaan pertama, ilustrasi mana yang sering Anda lakukan? Apakah ilustrasi 1 atau 2? Dan mengapa kelompok Anda memilih ilustrasi tersebut? Kemudian jelaskan. Berdasarkan pada ilustrasi yang ada di atas, dari diskusi kelompok yang telah kami lakukan, ilustrasi yang paling sering kami lakukan adalah seperti pada ilustrasi kedua. Hal ini dikarenakan pada pendidikan saat ini, peserta didik dituntut untuk belajar dari berbagai macam sumber agar peserta didik memiliki pemahaman yang baik. Hal ini juga sesuai dengan pendidikan paradigma baru yang memberikan kesempatan kepada para guru atau peserta didik untuk mengeksplor materi dari berbagai sumber, mulai dari jurnal, majalah, media sosial, atau hal lain yang dapat dijadikan sebagai bahan ajar. Buku teks dalam hal ini dapat dijadikan sebagai salah satu referensi untuk bahan diskusi sehingga dapat mendukung proses belajar peserta didik. Pertanyaan kedua, ilustrasi mana yang menurut Anda cocok dan sesuai untuk peserta didik kekinian? Kemudian jelaskan. Berdasarkan pada ilustrasi yang ada di atas, dari hasil diskusi kelompok yang telah kami lakukan, ilustrasi yang cocok adalah merujuk pada ilustrasi kedua. Hal ini dikarenakan buku teks pada dasarnya dapat dijadikan sebagai salah satu rujukan untuk panduan diskusi. Dalam hal ini, diskusi tidak hanya terpaku pada buku teks saja, melainkan dapat merujuk pada berbagai rujukan lain, baik yang ada pada literatur atau pemahaman dan pengalaman yang dirasakan oleh peserta didik itu sendiri. Selanjutnya yaitu identifikasi kasus keempat. Ilustrasi yang pertama, buku teks tidak digunakan berdasarkan urutan penomoran, karena urutan membaca buku teks berdasarkan urutan tujuan pembelajaran yang diinginkan. Ilustrasi yang kedua, teks dibaca dan dimanfaatkan berdasarkan urutan penomorannya. Terdapat dua pertanyaan, yaitu yang pertama, ilustrasi mana yang sering Anda lakukan, ilustrasi pertama atau kedua, dan mengapa kelompok Anda memilih ilustrasi tersebut, kemudian jelaskan. Berdasarkan pada ilustrasi yang ada di atas, dari diskusi kelompok yang telah dilakukan, hal yang kelompok kami sering lakukan adalah seperti pada ilustrasi 1. Menurut pendapat kelompok kami,
Pada dasarnya, guru dapat menggunakan buku teks lebih fleksibel tanpa harus berurutan sesuai dengan urutan penomoran. Hal ini juga sesuai dengan kurikulum Merdeka yang pada saat ini guru dapat dengan bebas menentukan topik mana saja yang akan diberikan pada peserta didik dengan merujuk pada capaian pembelajaran yang hendak dilakukan pada peserta didik. Dalam hal ini juga, pembelajaran dapat menjadi lebih fleksibel dan menyesuaikan dengan apa yang dibutuhkan. Dalam arti lain, merdeka belajar peserta didik dapat tercapai dengan bimbingan serta dukungan dari guru. Selanjutnya pertanyaan yang kedua yaitu, ilustrasi mana yang menurut Anda cocok dan sesuai untuk peserta didik kekinian? Kemudian jelaskan. Berdasarkan pada ilustrasi yang ada di atas, dari diskusi kelompok yang telah dilakukan, ilustrasi yang cocok adalah merujuk pada ilustrasi pertama. Hal ini dikarenakan guru tidak harus terpaku pada urutan yang ada pada buku. Dalam hal ini dapat memberikan kesempatan bagi guru maupun peserta didik untuk menggunakan sumber belajar lain untuk melengkapi materi yang ada di buku. Guru dapat memilih materi mana yang hendak diberikan kepada peserta didik yang disesuaikan dengan relevansi kebutuhan yang dibutuhkan oleh peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajarannya. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan tentang identifikasi kasus 5, di mana di sini ada 2 ilustrasi. Yang ilustrasi pertama, buku teks ini adalah salah satu sumber daya dan rujukan di antara banyaknya sumber belajar. Buku pegangan termasuk sebagian materi dan umumnya hanya digunakan untuk merangkum ide-ide penting dan sebagai landasan memecahkan masalah dan dukungan argumen penting. Ilustrasi kedua itu buku teks sumber primer dan sumber lainnya jarang digunakan, misalnya tidak menggunakan media massa, media sosial, dan lain-lain. Ringkasan dan konten buku teks diambil sebagai kegiatan untuk dipelajari, didalami, dieksplorasi, diuji, dan dikritik. Jadi di sini ada 2 yang akan kami identifikasi. Yang pertama, ilustrasi mana yang sering Anda lakukan, 1 atau 2, dan mengapa kelompok Anda memilih ilustrasi tersebut? Jelaskan. Jadi berdasarkan pada ilustrasi yang telah saya paparkan di atas tadi, dari diskusi kelompok yang telah dilakukan, hal yang kelompok kami sering lakukan adalah seperti pada ilustrasi pertama. Hal ini dikarenakan pada proses belajar, baik guru ataupun peserta didik tidak harus selalu berpatokan pada satu sumber saja. Sumber-sumber lain diharuskan untuk menambah wawasan peserta didik agar pengetahuannya komprehensif. Sumber belajar pada dasarnya tidak hanya buku teks saja, melainkan media massa, media sosial, jurnal, dan lainnya dapat dijadikan bahan ajar untuk memperkuat pengetahuan peserta didik. Yang kedua, itu ilustrasi mana yang menurut Anda cocok dan sesuai untuk peserta didik kekinian? Jelaskan. Jadi berdasarkan pada ilustrasi yang telah saya paparkan, dari diskusi kelompok yang telah kami lakukan itu, ilustrasi yang cocok adalah merujuk pada ilustrasi pertama. Hal ini dikarenakan merujuk pada perkembangan zaman saat ini yang begitu pesat dengan berbagai macam pengetahuan yang banyak, sehingga dalam hal ini pendidikan harus mengimbangi hal tersebut. Salah satu cara untuk merealisasikannya adalah dengan menggunakan berbagai macam sumber belajar. Buku teks dapat dijadikan salah satu sumber belajar, sementara guru harus memberikan rujukan lain agar memperluas pengetahuan peserta didik. Mereka belajar dengan pembelajaran paradigma baru. Dalam hal ini dapat diimplementasikan untuk mendukung tercapainya peserta didik
yang memiliki pengetahuan komprehensif. Referensi yang kami gunakan untuk mengidentifikasi masalah-masalah atau kasus-kasus yang telah kami paparkan tadi itu adalah Supriyadi tahun 2015 dengan judul Pemanfaatan Sumber Belajar dalam Proses Pembelajaran yang ada di jurnal Lantanida volume 3 nomor 2 pada halaman 127 sampai dengan 138. Hanya itu yang bisa kami paparkan. Saya mewakili teman-teman yang lain mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.